Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan menerima sabda kebenaran firman Tuhan untuk hari ini Jumat 17 Juli 2020. Namun mari kita sambut kuasa Roh Kudus memelihara hati dan pikiran kita. Kasih anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, Sang Pemberi hidup. Inilah ajakan kepada kita, supaya kita tetap memuji Tuhan yang telah melawat, menjaga, dan memelihara hidup kita. Namun di dalam perkembangan zaman saat ini, pemujaan kepada Tuhan tergerus oleh nikmat dunia, oleh ketakutan, rasa khawatir dari manusia yang semakin mendalam. Dia takut akan masa depannya, dia takut akan kesehatannya, dia takut khawatir akan masa depan anak-anaknya. Dan tak jarang dari antara kita yang menjadikan benda-benda tertentu menjadi Allah yang dipuji di dalam kehidupannya. Pemahaman ini dikenal dengan sebutan animisme, yaitu pemujaan terhadap benda-benda, pohon-pohon, atau hal-hal lain yang dibentuk oleh tangan manusia. Secara logika, mari kita supaya kita renungkan bersama, apakah iya mungkin apa yang dibentuk manusia, apa yang dicipta manusia, apa yang dibuat manusia boleh memberi kehidupan bagi kita bahkan sampai di akhir hidup kita? Tentu tidak selamanya akan memberikan faedah dan manfaat bagi kita. Seperti contoh, di tengah-tengah kehidupan orang Batak zaman dahulu, kalau dia bepergian merantau, orang tua kita zaman dahulu selalu memberangkatkan anaknya dengan ilmu hitam. Supaya apa? Kamu dapat bertahan hidup di sana, supaya kamu memperoleh nikmat di sana, supaya kamu memperoleh kebahagiaan yang kamu cita-citakan. Namun semua itu punya limit waktu, batas-batas waktu membatasinya, sehingga tenaga kekuatannya jadi hilang. Bahkan disebut molo taripar laut magodo gogo doho huasoni iko peridiom mudi marpangir doho lana asing. Itu istilah orang Batak. Kalau menyeberangi lautan luas, ilmu tadi harus dimandikan dengan jeruk purut. Sudah luar biasa bukan? Iya, tidak kekal. Bahkan saat ini kenikmatan dunia seperti uang, harta, jabatan tahta, semuanya itu punya limit waktu. Kalau sekarang kita memuji kekayaan, harta benda kita, bahkan uang kita, ingat, suatu saat nanti kita akan kehilangan harta, kita akan kehilangan jabatan, kekayaan, uang, dan kita akan cenderung menjadi jatuh ke dalam kedukaan. Inilah ajakan bagi kita. Mari apapun nikmat dunia yang kita terima saat ini, jangan itu engkau puji, tetapi pujilah Tuhan yang memberikan semuanya itu boleh kita nikmati di dalam hidup.
Karena semuanya itu tidak memberi faedah bagi kita, apalagi kalau kita memahat patung, membuat benda-benda keramat. Itu tak ada manfaatnya, tak ada faedahnya. Itu hanya menjadi kesia-siaan belaka bagi kita, membuat kita malu. Kenapa kita malu? Di saat orang beriman atau orang Kristen datang, dia melihat patung itu di tengah-tengah rumah kita, dia akan berkata, ini apa? Dan kita akan tersipu malu, bahkan dengan malu kita akan menjawab, hanya hiasan. Dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tetaplah kita memuji Tuhan Sang Pemberi Hidup. Mari kita ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jangan tinggalkan imanmu dan jangan buat malu dirimu sendiri. Tetaplah percaya dan pujilah Tuhan Sang Pemberi Hidup, supaya hidup kita selalu dipenuhi kuasa kasih-Nya. Mari kita ingat hukum Taurat kedua. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan seterusnya. Jangan pernah kita buat ilah atau Allah lain, tetapi cukuplah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus yang menjadi junjungan, yang menjadi patron sentral di dalam kehidupan kita, yang layak kita puji, kita sembah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Tuntunlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami, sehingga segala nikmat dunia ini tidak menggoyangkan iman percaya kami, tetapi biarlah segala nikmat dunia ini boleh kami nikmati melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk tetap setia memuji Engkau, Tuhan kami, Sang Pemberi Hidup bagi kami. Berkatilah setiap orang-orang yang mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ini dimanapun mereka berada. Engkau lindungi hidup mereka. Engkau berkati setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka pikirkan, baik di rumah, di ladang, di sawah, di perkantoran, di dunia pendidikan, di rumah sakit, bahkan di tempat-tempat mereka mengais rezeki. Engkau berkati, supaya setiap apa yang mereka kerjakan boleh menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupannya dan di tengah-tengah keluarganya. Dan biarlah untuk satu hari ini, hidup mati kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.